Pengantar dan konsep kesehatan lingkungan. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Lingkungan dikatakan sehat apabila sudah memenuhi syarat sebagai berikut: penyediaan air minum, pengelolaan air buangan, pengendalian pencemaran, pembersihan dan pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan penyemaran tanah oleh perbuatan manusia, higiene makanan, dan pengendalian pencemaran udara. Epidemiologi kesehatan lingkungan. Epidemiologi adalah studi tentang distribusi yang berhubungan dengan kesehatan atau peristiwa dalam populasi tertentu untuk mengendalikan masalah kesehatan. Epidemiologi adalah data yang bergantung pada pendekatan sistematis dan objektif untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Kerentanan dan respon terhadap agen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti genetik, status gizi, imunologi, struktur anatomi, adanya riwayat penyakit atau obat-obatan, dan psikologis. Pencemaran lingkungan dan kesehatan. Pencemaran lingkungan merupakan makhluk hidup zat energi atau komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan hidup akibat kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi selayaknya. Pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah dapat menimbulkan penyakit bagi makhluk hidup. Sumber daya air. Air memiliki banyak manfaat bagi manusia. Bagian besar dalam tubuh manusia terdiri dari air. Pada tubuh orang dewasa, sekitar 55-60% berat badan terdiri atas air. Pada anak-anak, sekitar 65%, dan dalam tubuh bayi sekitar 80% air. Terdapat beberapa fungsi air bagi manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan minum. Di dalam tubuh, air juga berfungsi sebagai pelarut zat-zat padat seperti mineral, vitamin, dan lainnya untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Air juga berfungsi untuk membawa oksigen dan elemen penting seperti hormon dan zat kimia ke seluruh tubuh, serta membawa racun dan zat buangan keluar air dari sel-sel tubuh melalui urin, keringat, maupun nafas. Air yang sudah tercemar tidak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Namun, kebanyakan sumber air di kota besar, sumber airnya sudah tercemar sehingga butuh perlakuan khusus untuk mengolah air tersebut agar aman digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah aspek kesehatan dan penyediaan air bersih atau air minum. Sumber air. Sumber air adalah salah satu komponen utama yang ada pada suatu sistem penyediaan air bersih. Karena tanpa sumber air, maka suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi. Sumber air dapat digolongkan sebagai berikut: air hujan, air permukaan, air tanah, dan air mata air. Berikut adalah persyaratan fisik air minum atau air bersih. Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan fisik. Air tidak boleh mengandung zat timah. Air minum tidak boleh mengandung bakteri yang dapat merugikan kesehatan manusia dan tidak boleh mengandung radioaktif. Pengelolaan limbah. Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan atau proses produksi, termasuk limbah dengan bahan berbahaya dan beracun. Tujuan utama pengelolaan limbah adalah untuk mengurai kandungan bahan pencemar seperti senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam sehingga membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia. Limbah cair.
Limbah cair adalah sisa air dari proses produksi yang dilakukan di rumah tangga, industri, maupun tempat umum lainnya. Biasanya limbah cair dari sisa produksi mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat mencemarkan dan merusak lingkungan, serta dapat membahayakan kesehatan manusia. Dalam pengelolaan limbah cair, terdapat beberapa teknik yang dikembangkan secara umum menjadi 3 metode pengolahan, yaitu pengelolaan secara fisika, pengelolaan secara kimia, dan pengelolaan secara biologi. Pengelolaan secara fisika. Dalam pengelolaan limbah secara fisika ini bertujuan untuk menyaring bahan-bahan yang berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung. Adapun proses pengelolaan secara fisika diantaranya penyaringan, penghancuran, perataan air, penggumpalan, dan pengapungan. Pengelolaan secara kimia. Pengelolaan ini biasanya digunakan untuk menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap seperti koloid, logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik yang beracun. Beberapa proses pengelolaan dengan bahan kimia diantaranya pengendapan dengan bahan kimia. Pengelolaan secara biologi. Pengelolaan ini bertujuan untuk menghilangkan bahan organik, anorganik, amoniak, dan fosfat dengan bantuan mikroorganisme. Untuk pengelolaan secara biologis ini menggunakan 2 kondisi. Yang pertama, pengolahan secara aerob, kedua, pengolahan secara anaerob. Limbah padat. Pengolahan pada limbah padat yaitu jumlah limbah, sifat fisik serta kimia limbah, kemungkinan pencemaran serta kerusakan lingkungan, dan tujuan akhir dari pengolahan. Pengolahan sampah. Dalam rencana pengolahan sampah, perlu adanya metode pengolahan yang baik. Adapun metodenya sebagai berikut. Pemilihan, pewadahan, pengumpulan, pengangkatan, dan tempat pembuangan sampah sementara. Vektor dan kesehatan. Peraturan Menteri Nomor 374 Tahun 2010 mendefinisikan pengendalian vektor merupakan kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin, sehingga keberadaan vektor tersebut tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit di suatu wilayah, atau menghindari kontak dengan vektor sehingga penularan penyakit yang dibawa oleh vektor dapat dicegah. Pengendalian vektor dapat dilakukan dengan pengelolaan lingkungan secara fisik atau mekanis, penggunaan agen biotik kimiawi, baik terhadap vektor maupun tempat perkembangbiakan vektor tersebut, dan mengembangkan kearifan lokal sebagai alternatif. Faktor yang dapat meningkatkan resiko kejadian penularan vektor adalah perubahan iklim, keadaan rumah dengan sanitasi yang buruk, pelayanan kesehatan yang belum memadai, dan perpindahan penduduk yang non-imun ke daerah endemis. Dalam pengendalian vektor, mungkin tidak dapat dilakukan pembasmian secara tuntas. Yang mungkin dapat dilakukan adalah usaha dalam mengurangi dan menurunkan populasi ke satu tingkat yang tidak membahayakan kehidupan manusia. Pengendalian penyakit malaria. Malaria masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat dan menjadi salah satu tujuan ke-6 dari Millennium Development Goals atau MDGs dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai 2019, yaitu menurunkan angka kesakitan penyakit malaria. Malaria disebabkan oleh adanya infeksi dari parasit Plasmodium sp yang ditularkan dari orang sakit ke orang yang sehat melalui gigitan nyamuk betina Anopheles sp sebagai vektor dari malaria. Terdapat 4 spesies parasit penyebab malaria, yaitu kasus malaria terfokus pada kawasan timur di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2014 sampai 2015 dilakukan upaya pencegahan berupa pembagian kelambu secara massal. Siklus hidup malaria. Siklus hidup Plasmodium meliputi siklus aseksual dan seksual parasit atau sporozoid yang ditularkan melalui nyamuk, biasanya masuk ke dalam hati dan berubah menjadi merozoid.
lalu masuk ke aliran darah, menginfeksi dan berkembang biak sehingga dapat merusak sel darah merah dan menyebabkan demam pada penderitanya atau masa inkubasi. Ketiga, ada pengendalian kimia, yaitu penyemprotan rumah dengan insektisida, penggunaan kelambu, larvicide 24, atau aplikasi larvicida yang berguna untuk membunuh atau memberantas larva nyamuk dengan bahan kimia seperti diflubenzuron atau agen biologis dari Bacillus thuringiensis H14. Dan yang terakhir ada pelatihan SDM bertujuan untuk masyarakat setempat mampu melakukan pengendalian vektor dengan baik dan benar. Upaya pengendalian nyamuk Anopheles yang pertama, pengendalian fisik, yaitu pengelolaan lingkungan seperti kolam yang mengenang, pengangkatan tumbuhan air, pengeringan sawah setidaknya 2 minggu sekali, dan pemasangan kawat kasa pada jendela rumah. Yang kedua, pengendalian biologis, yaitu penyebaran ikan yang memakan larva nyamuk pada anak sungai, rawa-rawa, dan bendungan atau perairan sawah. Upaya pengendalian malaria. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang gejala malaria. Kedua, menghindari gigitan nyamuk. Ketiga, pengobatan siaga malaria. Dan yang keempat, upaya pencegahan dengan meningkatkan imunitas tubuh. Pengendalian penyakit demam berdarah dengue dan siklus hidup Aedes aegypti. Tingkatan kehidupan nyamuk yang berada dalam air adalah pertama, telur, kedua, larva atau jentik, dan yang ketiga, kepompong. Upaya pengendalian Aedes aegypti. Pertama, kimiawi, misalnya dengan insektisida. Kedua, biologi, atau penggunaan ikan pemakan jentik seperti cupang, tampalo, gabus, dan gupi. Ketiga, manajemen lingkungan atau pengelolaan lingkungan sehingga tidak kondusif sebagai habitat perkembangan DBD. Keempat, pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M, yaitu menguras, menyikat, menutup rapat-rapat penampungan air, dan mendaur ulang barang-barang bekas. Higieni dan sanitasi makanan atau minuman. Higieni merupakan usaha kesehatan masyarakat terhadap upaya pencegahan timbulnya penyakit akibat kondisi lingkungan dan upaya mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dan bertujuan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan-bahan buangan yang berbahaya. Sanitasi meliputi penyediaan air, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, kontrol vektor, pencegahan, pengontrolan pencemaran tanah, sanitasi makanan, serta pencemaran udara. Sanitasi lingkungan yang baik yaitu dengan menguras, menutup, menimbun, dan memantau bak atau tempat penampungan air untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk, mencegah masuknya tikus dan kecoa. Dengan menjaga higieni dan sanitasi air, maka dapat mencegah pertumbuhan vektor penyakit. Makanan dapat terkontaminasi dengan bakteri, virus, atau bahan kimia yang berbahaya yang tidak dapat terlihat oleh mata. Konsumsi makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan gejala berupa mual, muntah, sakit perut, diare, lemas, demam, menggigil, hingga sakit kepala. Sanitasi makanan sendiri melibatkan bagaimana makanan tersebut dimasak atau disajikan, mulai dari sumber bahan makanan, pengangkut bahan makanan, penyimpan bahan makanan, pemasaran bahan makanan, pengelolaan bahan makanan, atau penyajian makanan, dan sanitasi dalam penyimpanan sisa makanan.